Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan peperangan yang terjadi antara Iran dan juga Israel. Ini kan sedang menjadi perdebatan di dunia teman-teman, di media sosial ataupun juga media konvensional. Ini sudah terpecah menjadi dua. Ada yang mendukung Iran, ada juga yang mendukung Israel. Tetapi sebenarnya sebelum kita sampai pada keyakinan masing-masing, apa yang melatar belakangi dari peperangan ini? Yang pertama adalah aku cek di jejak digital. Awalnya adalah Israel ini adalah yang pertama kali memulai melakukan penyerangan ke Iran pada hari Jumat 13 Juni 2025. Pada saat itu mereka mentarget fasilitas nuklir dan juga militer Iran, termasuk juga kompleks Natanz dan juga pusat teknologi nuklir di Isfahan. Kenapa lokasi-lokasi tersebut yang diserang? Ini berhubungan dengan alibi mereka. Mereka mengklaim bahwa sudah mendapatkan laporan dari Badan Tenaga Atom Internasional bahwa Iran ini sedang mengembangkan yang namanya adalah senjata pemusnah massal atau tenaga nuklir, teman-teman. Dan dari pihak Iran pun sebenarnya sudah memberikan klarifikasi ya bahwa sebenarnya memang betul kami itu sudah memperkaya kandungan uranium mencapai 60% dan juga mendekati kemurnian 90%, tapi ini bukan dipakai untuk melakukan pembuatan senjata tersebut, tetapi kami lakukan ini adalah untuk kepentingan warga sipil, karena kan nuklir itu juga ada manfaatnya teman-teman, misalnya untuk sumber daya kelistrikan, sumber energi, terus juga untuk bidang kesehatan, bisa untuk rongsen ataupun juga terapi kanker, itu kan banyak manfaatnya. Tetapi dari pihak Israel ngerasa ini tidak benar, katanya alibinya adalah untuk melakukan senjata tersebut, teman-teman. Karena seperti kalian tahu, di dunia internasional itu hanya ada 5 negara yang sampai saat ini diperbolehkan memiliki tenaga nuklir, terutama senjata tersebut. 5 negara tersebut adalah Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Tiongkok. Namanya adalah Perjanjian Non-Profilasi Nuklir. Dan Iran katanya nggak boleh seperti itu, tapi bukan berarti kalaupun 5 negara tersebut yang tidak masuk ke dalam perjanjian tersebut tidak boleh mengembangkan. Di Indonesia pun juga ada ya, tenaga itu nuklir ya sedang dikembangkan, tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya untuk warga sipil. Bahkan ada universitasnya di Indonesia. Nah, lanjut lagi di bagian awal tersebut pada saat Iran diserang di tanggal 13 Juni 2025. Nah, Iran ini membalas, teman-teman. Ngebalas keserangannya itu mengirimkan rudal dan juga pesawat nirawak atau drone ke Tel Aviv, ibu kotanya. Dan disitulah dunia terkejut gila. Selama ini Israel itu terkenal dengan Iron Dome-nya yang bisa menangkis segala macam bahaya yang menyerang negaranya. Tapi ternyata ini benar-benar bisa kebobolan. Ternyata kita juga penasaran di tanggal 13 Juni 2025, Iran itu kan berhasil mengguncang Tel Aviv dengan rudal balistiknya. Apa yang terjadi? Kayak Iron Dome itu dulu aku mikirnya, kayaknya itu kayak perisai imaginary gitu ya. Pokoknya apapun yang masuk nggak bakal, apapun yang diluncurkan tidak akan masuk ke wilayah tersebut. Tetapi kan ternyata nggak seperti itu. Iron Dome itu juga membutuhkan senjata untuk rudalnya juga untuk mematahkan rudal-rudal yang masuk ke daerah tersebut. Nah, strategi yang dipakai dari Iran adalah mereka itu terus melakukan serangan dengan jumlah yang besar dan juga simultan, yang ini menguras cadangan rudal pencegatnya Israel. Kalian bisa bayangkan dari laporan terbaru bahwa per hari saja biaya yang dikeluarkan untuk Israel itu kurang lebih adalah 285 juta US dollar. Itu udah berapa triliun dalam sehari, teman-teman. Dan banyak pakar mengatakan bahwa kalau ini terus terjadi serangan seperti itu oleh Iran ke Israel, ini dalam beberapa hari ya negara tersebut ya, terlepas definisi masing-masing, itu bakal hancur total. Bahkan kita lihat juga sekarang di sosial media, itu banyak sekali warga-warga dari Israel yang mengatakan ke Iran bahwa kami meminta maaf, katanya. Kami itu, pemerintahan kami, pemimpin kami itu hanya fokus untuk menyerang pemimpin-pemimpin kalian yang katanya rezim yang kejam. Ayolah, jadikan momentum ini untuk bebasan kalian. Bahkan narasi yang disampaikan dari para warganya di sosial media ini, setelah aku cek lebih dalam, oh ternyata Perdana Menteri Israelnya, Benjamin Netanyahu pun juga menyampaikan hal yang senada, teman-teman. Beberapa hari lalu, waktu dia membuat speech
dia ada statement yang mengatakan bahwa momentum ini adalah momentum untuk kebebasan warga Iran katanya. Kita harus menggulingkan rezim yang jahat. Negara Iran dan Israel itu sudah menjadi teman lama sejak zaman Cyrus Agung. Makanya jadikanlah momentum ini untuk ngebantu kami. Kayaknya nih aroma-aromanya dari negara tersebut kayaknya ketakutan banget sama Iran karena kekuatan militernya sepertinya sudah berhasil dibobol oleh Iran. Penasaran loh, siapa yang membiayai Iran selama ini gitu? Karena negara ini kan sudah diblokade ya, embargo dari negara-negara barat, ekonominya sudah dalam tanda kutip dilumpuhkan, tapi punya dana sebegitu besar untuk melawan Israel yang juga punya dana super besar. Coba kita simak dulu keterangan dari Prime Minister Benjamin Netanyahu untuk dalam tanda kutip membujuk warga Iran ngebantu dia. Jadikan momentum ini untuk membebaskan dari rezim yang jahat katanya. Tonight I wish to speak to you, the proud people of Iran. We're in the midst of one of the greatest military operations in history, Operation Rising Lion. Oke, momentum ini saya mau berbicara kepada seluruh masyarakat Iran. Kami memiliki tenaga militer, pasukan militer salah satu yang terbaik di dunia. Dan operasi ini adalah salah satu yang terbaik. The Islamic regime, which has oppressed you for nearly 50 years, threatens to destroy my country, the state of Israel. Oke, rejim tersebut di Iran itu sudah lebih dari 50 tahun berusaha menghancurkan negaranya. The objective of Israel's military operation is to remove this threat, both the nuclear threat and the ballistic missile threat to Israel. Tujuan dari misi ini adalah untuk menghilangkan ancaman-ancaman dari rezim tersebut. And as we achieve our objectives, we're also clearing the path for you to achieve your objective. Oke, jadi untuk mencapai tujuan kami, ini pun juga otomatis memberikan jalan ke kalian warga Iran untuk menghilangkan rezim jahat Which is tersebut. freedom. In Kebebasan. the past 24 hours, we've taken out top military commanders, senior nuclear scientists, the Islamic regime. Oke, intinya adalah dia mengagung-agungkan kekuatan militernya dan dia meminta untuk warga Iran ngebantu. Jadikan momentum ini untuk kebebasan kalian. Ya, paling nggak dari data-data ini bisa kita pastikan. Ya, memang cenderungnya kalau aku lihat kita lebih banyak yang senang ya pada saat Israel itu diserang oleh Iran karena ya dengan penduduk Gaza juga akhirnya mengatakan bahwa sekarang kamu rasakan apa yang dirasakan oleh mereka begitu. Cuman secara kemanusiaan juga ada hati yang kayaknya kasihan begitu. Cuman sekali lagi teman-teman, ini kalau aku lihat memang Iran itu menyerang Israel bukan karena dia mau ngebela Gaza ya dengan segala hormat, tapi ini adalah karena negaranya yang mulai diserang terlebih dulu. Kalau memang dia mau ngebantu Gaza, kenapa nggak dari dulu aja gitu? Tapi kan the fact akhirnya juga memberikan pet bagi masyarakat dunia yang selama ini juga mengecam dari Israel, teman-teman. Nah, kemudian juga korbannya sampai hari ini kalau aku lihat dari kedua belah pihak, untuk pihak Iran itu total yang meninggal dunia adalah 224 orang, sementara Israel itu 25 orang. Tapi aku yakin ini tidaklah data seutuhnya karena dari Iran pun untuk internet dan juga media itu dibatasi di sana. Plus untuk Israel pun juga tidak semua itu tersampaikan di media ataupun juga sosial media. Bahkan kita lihat juga ya kayak ada pada saat warga Israel itu berlindung di bunker, mereka ketakutan, kemudian juga melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Misalnya kalau kamu tidak satu suku atau agama dengan kami, bunker ini tidak bisa untuk kami. Itu kan juga kita lihat berseliweran di sosial media. Tetapi jujur, kok ini sepertinya mirip-mirip kayak dulu case di negara lain dengan tuduhan dari Amerika bilang bahwa negara ini tuh punya senjata pemusnah massal. Setelah selesai bertahun-tahun dilakukan invasi, ternyata tidak ditemukan. Itu adalah berhubungan dengan negara Amerika Serikat. Donald Trump kelihatan banget kecenderungannya di beberapa waktu terakhir ini itu mau mendukung adalah Israel. Bahkan beberapa hari lalu dia sempat mengatakan bahwa untuk kedua negara ini saya sarankan melakukan perundingan terlebih dulu, hentikan peperangan itu. Cuman di beberapa hari terakhir, sehari terakhir kurang lebih, Donald Trump bilang bahwa untuk Iran harus menyerah tanpa syarat apapun. Awalnya kan masih kesannya kayak di tengah-tengah, tapi sekarang
sudah kelihatan banget kecenderungannya. Bahkan di Indonesia pun ada sejumlah masyarakat yang melihat ada kayak kapal perang yang diduga adalah dari Amerika itu sedang menuju ke area yang diduga adalah untuk ngebantu Israel, teman-teman. Jadi ini adalah momentum yang ngeri-ngeri sedap. Apakah ini akan menjadi salah satu pemicu untuk perang dunia ketiga? Karena kalau terjadi sudah blok misalnya mendukung sana mendukung sini. Kalau untuk Indonesia jelas ya, di Jakarta kita punya embasi adalah dari Iran tapi tidak ada Israel, dan Indonesia termasuk negara yang tidak mengakui adalah keberadaannya Israel begitu. Nah, kemudian juga dari data-data yang aku kumpulkan di sini, apakah betul Iran itu memiliki senjata yang luar biasa dahsyat tersebut adalah hasil buatannya sendiri? Kayaknya sih enggak, teman-teman. Dengan kekuatan ekonomi dia yang sudah sangat terbatasi karena diblokade oleh negara-negara barat, lantas bisa mendapatkan mungkin bukan lagi triliunan, tapi mungkin sudah puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah dana yang dikeluarkan untuk membuat senjata-senjata yang super canggih tersebut. Nah, sekarang pun juga sama nih, dari pihak Amerika pun sudah merilis ada salah satu perempuan yang diduga beserta teman-temannya yang selama ini adalah memasok senjata-senjata untuk keperluannya Iran bertahun-tahun. Dan dugaannya dia berasal dari Tiongkok atau China. Dan ini make sense karena memang aturan sesuai perjanjian dari non-profilasi nuklir, hanya 5 negara yang boleh menggunakan senjata nuklir tersebut, dan China adalah salah satunya. Nah, sekarang pemerintah dari Amerika memberikan uang berapa, 250-an miliar sekian kalau ada yang berhasil memberikan informasi di mana keberadaan wanita tersebut. Cuman aku sih yakin banget ya, ini nggak mungkin kalau Iran tuh bisa berhasil menaklukkan dalam tanda kutip sementara Iron Dome-nya dari Israel itu karena pekerjaan sebulan atau setahun atau bahkan 2 tahun. Aku yakin banget ini sudah lebih dari 5 tahun mereka mempersiapkan semuanya. Transportasi aja ya untuk bahan-bahan yang dibutuhkan senjata mereka itu nggak gampang loh. Harus melewati berbagai macam ya pelabuhan internasional dan sebagainya. Ada banyak tipu muslihat yang dilakukan oleh tim-tim dari Iran ini untuk membawa perlengkapan tersebut sebelum akhirnya diluncurkan. Preparationnya aku yakin sudah lebih dari 5 tahun hingga akhirnya bisa menggoyahkan dari Iron Dome-nya Israel. Sementara ini dulu bisa aku update, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Jasa Sumara. Sampai jumpa.